Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah sahabat Wika, sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu, yaitu tentang nuansa Ramadan yang bertema mendulang mutiara faedah dari kisah perang Badar atau dari kisah Badar. Hari ini kita masuki 10 terakhir hari Ramadan, puasa Ramadan. Kalau Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan gamisnya atau mengikat kencang-kencang gamisnya, bukan melipat atau merapikan kembali kemudian diletakkan gamisnya, tapi Nabi Muhammad mengencangkan gamisnya untuk beribadah lebih keras atau lebih ketat lah gitu. Kalau kita ungkapkan niatnya itu sungguh-sungguh, kemudian Nabi Muhammad itu juga tidak menyanyiakan malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, untuk sore hari ini tetap kita berjumpa atau kita bisa mendengarkan kembali tausiah dari Ustadz Budi dengan tema yang baru saja saya sampaikan. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan Ustadz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Sahabat Wika rahimahullah, benar ini kita sudah berada di ujung Ramadan. Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggang beliau dan keluarga beliau dibangunkan untuk qiyam maqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama. Siapa orang yang menegakkan qiyam bulan Ramadan ini karena iman dan berharap pahala, maka Allah akan hapuskan dosa khilaf masa lalunya. Mudah-mudahan kita dapat keutamaan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan atau 83 sekian tahun. Kita lanjutkan sahabat Wika rahimakumullah, perjalanan ibadah kita. Kemarin sudah kita ulang mutiara hikmah yang terakhir itu tentang kecerdasan. Bagaimana kecerdasan itu ternyata tidak hanya cerdas taktik berperang sampai Abu Sufyan remas kotoran unta sehingga disimpulkan di situ kan ada bijian kurma, disimpulkan bahwa tidak memakan makanan kurma kecuali penduduk Yastrib atau penduduk Madinah. Disimpulkan bahwa Rasulullah dan sahabatnya sudah ada di daerah Badar sekarang. Ini bentuk kecerdasan. Kemudian kita sudah mengenal kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Kemudian kita juga mengambil mutiara faedah dari mimpi, tentang mimpi, betapa Islam ini rinci ya. Mimpi pun dibahas. Kemarin yang luput tidak kita sampaikan adalah bagaimana kalau terpaksa mimpi buruk. Nah, ini SOP-nya juga ada dalam Islam. Ketika kita mimpi buruk, itu kita disunahkan untuk meludah ke kiri 3 kali, kemudian berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah atas godaan setan dan mimpi buruk itu, berlindung dari keburukannya. Kemudian berubah posisi tidur, kalau bisa ya bangun kemudian sholat. Kemudian ini kaidahnya jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun, karena ada keterangan kalau mimpi buruk itu tidak diceritakan maka Allah akan menjamin mimpi buruk itu tidak terjadi. Tetapi kalau sudah diceritain,
maka Allah tidak menjamin lagi. Mimpi buruk itu bisa terjadi, sungguhan bisa juga tidak. Tapi Allah tidak menjaminnya. Itu yang terlewat kemarin, kemudian kita juga mengambil mutiara faedah sulitnya jaga rahasia. Rahasia ya, kalau sudah keluar dari dua pihak, dari bibir kita ini, bibir atas, bibir bawah kita, maka itu tidak lagi menjadi rahasia, tetapi bisa bocor kemana-mana. Nah, kita lanjutkan perjalanan perang Badar kita. Jadi setelah mendengar kabar dari Damdam bahwa kafilah dagangnya yang dikawal Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan sahabatnya, maka kontan orang-orang tokoh Quraisy ini marah besar. Dipimpin oleh Abu Jahal, kemudian segera menyiapkan pasukan yang meraksasa, yang gede sekali. Pasukan yang nanti berkekuatan awalnya 1.300, tapi nanti ada yang mundur 300, jadi menjadi 1.000 orang dengan peralatan yang lengkap. Mereka gegap gempita dikumpulkan oleh Abu Sufyan, oleh Abu Jahal itu. Berkumpullah segitu gedenya pasukan ini. Ini kesempatan bagi kita, kata Abu Jahal. Kita hancurkan Muhammad sehancur-hancurnya. Biarkan kejahatan Muhammad di muka bumi ini sirna selama-lamanya. Di mobilitas pengumpulan pasukan untuk dikirim ke Badar ini sifatnya wamil, wajib militer. Tidak boleh ada yang tidak ikut, semua harus berpartisipasi. Harus diikuti semua suku. Maka berangkatlah semua suku kecuali nanti sukunya Umar bin Khattab, Bani Adi itu tidak mau. Terus nanti juga di perjalanan Bani Zuhro yang dipimpin oleh Akhnas juga nanti tidak meneruskan perjalanan. Tetapi sisanya semua suku harus mengirimkan pasukannya, termasuk Abu Lahab. Namanya Rasulullah ini sebenarnya wajib ikut, tetapi karena dia punya hutang, punya piutang, tagihan ke seseorang, maka seseorang ini yang diutus sebagai wakilnya. Jadi Abu Lahab pokoknya nggak ikut ke Badar untuk perang ini. Jadi tokoh Quraisy lainnya yang sesungguhnya enggan berangkat, tidak mau berangkat, tetapi karena diprovokasi oleh Abu Jahal, maka berangkat. Salah satu contohnya yang ingin kita ambil pelajaran adalah Utbah bin Rabi'ah. Dulu Utbah bin Rabi'ah ini adalah tokoh yang kepingin netral, tidak mau menyakiti Rasulullah. Jadi beliau pernah diutus oleh kafir Quraisy sebelum kejadian perang Badar ini untuk merayu Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya. Dia datang ke Rasulullah dengan marah-marah, dengan hardikan-hardikan yang sangat keras. Muhammad, mana yang lebih baik, kau atau bapakmu? Mana yang lebih baik, kau atau kakekmu? Kalau engkau ngaku lebih baik dan mereka, celaka engkau Muhammad. Tetapi demi Allah, yang namanya bapakmu, kakekmu tidak pernah mencela Tuhan-Tuhan kami, tidak pernah menjelek-jelekkan kepercayaan kami. Marah-marah ini bin Rabi'ah di hadapan Rasul, tapi Nabi tetap tenang waktu itu. Bahkan beliau bersabda dengan lembut, ijlis ya Abal Walid, duduklah, silakan duduk. Abal Walid, wahai bapaknya Walid, dipanggil dengan panggilan kehormatan, panggilan kunyahnya itu ya. Dipanggil yang seperti itu, silakan duduk. Silakan bicara, aku akan dengarkan kamu dari awal hingga akhir. Maka didengarkan, kemudian semua caci maki, semua hardikan, semua komplain-komplain dari Utbah bin Rabi'ah ini yang diutus oleh orang-orang Quraisy ini. Begitu Utbah selesai dengan kalimat-kalimatnya, beliau kemudian bersabda, apakah engkau sudah selesai Abul Walid? Ya, aku sudah selesai. Kalau begitu, aku tadi sudah mendengarkanmu dari awal hingga akhir. Sekarang gantian, berkenankah gantian aku yang ngomong, kamu yang mendengarkan? Adil, silahkan. Aku sudah ngomong dari awal hingga akhir, kamu menyimak. Sekarang silahkan kamu ngomong. Aku akan menyimak juga. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran. Dan di tengah membacakan ayat-ayat Quran itu, sudah Muhammad, cukup Muhammad, kata Utbah bin Rabi'ah. Aku sudah paham. Di dalam hati Utbah itu sudah ngomong,
ini apa yang dibaca Muhammad ini, kok umpama pohon itu akarnya kok menggunjam sekali, batangnya kok kokoh sekali, rantingnya kok menjulang sekali, dedaunannya rimbun, buahnya manis, lebat gitu. Ini bukan kata-kata manusia, ini pasti kata-kata Zat yang Maha Agung ini gitu. Di dalam hati yang begitu. Maka dia kembali kepada teman-temannya, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mengutusnya. Sampai di Darun Nadwa, yang menemui orang-orang yang mengutusnya itu, Abu Jahal sudah komen sebelum Utbah ini ngomong, sudah komen dulu. Ini wajahnya Utbah ini sudah beda ini. Ada apa ini? Dia berangkat dan ketika pulang sudah wajahnya sudah berubah ini. Pasti sudah kena sihir Muhammad ini. Pasti kena omongannya Muhammad ini. Utbah kemudian berkata, aku berpendapat begini loh. Jangan ganggu Muhammad deh mulai sekarang. Ya Muhammad kalau memang dia hancur, biarkan orang-orang Arab saja yang menghancurkan Muhammad. Kita nggak usah ikut-ikut. Kalau Muhammad nanti berhasil, nama kita juga akan ikut harum. Kita juga akan menikmati kemenangan kejayaan Muhammad. Tapi kalau urusan menghancurkan, ini kan masih kerabat dengan kita, nggak usah deh, kita nggak usah ikut-ikut, biar orang Arab saja yang lain yang menghancurkan Muhammad. Kata Abu Jahal, kamu sudah mulai pikun, Utbah, kamu sudah mulai berubah, kamu bukan lagi Utbah yang aku kenal. Gitu. Pendapatku terserah, setuju kamu ambil, mau ya sudah terserah kalian. Utbah bin Rabi'ah sejak saat itu para jamaah sahabat Rasulullah, dia menjadi tokoh netral yang nggak mau ikut perang Badar ini. Tetapi dengan kelicikannya Abu Jahal kemudian Utbah bin Rabi'ah ini kok nggak mau kumpul, nggak mau apel nih. Mobilisasi pengumpulan pasukan menuju Badar ini, kemudian dia pulang ke rumahnya, ambil baju istrinya yang paling seksi, dia bawa kemudian ke hadapannya Utbah bin Rabi'ah, dia lemparkan kemudian, apa ini katanya Utbah bin Rabi'ah? Kok baju perempuan dikasih saya ini? Kamu pantasnya pakai ini, kata Abu Jahal. Kenapa? Karena kamu perempuan, nggak mau ikut perang melawan Muhammad di perang Badar ini. Kata siapa? Kamu belum kenal ya. Keluarga Rabi'ah adalah keluarga yang paling perwira di medan pertempuran. Paling jago, paling jantan. Kita pergi. Akhirnya pergi ini orang yang tadinya nggak mau ikut, akhirnya pergi juga ke medan Badar. Dan nanti ceritanya nanti akan jadi korban pertama dari keluarga Rabi'ah ini. Ini pelajaran dari kisah ini, para jamaah, ini bahayanya punya teman yang provokatif. Utbah bin Rabi'ah yang rencananya nggak ikut, akhirnya ikut juga dan nanti mati dalam kekafiran karena jadi korban di perang Badar ini. Ya, contoh bahayanya teman provokasi yang lain, mungkin Pak Wika pernah dengar namanya Uqbah bin Abi Mu'id dan Ubay bin Khalaf. Ya, pelajarannya gitu ya, bagaimana pentingnya sahabat gitu ya. Keduanya ini, Uqbah dan Ubay ini sahabat sejati, soulmate kemana-mana, sejak kecil hingga dewasa, pola pikirnya sama, hobinya sama, kesukaannya sama, pandangan terhadap masalah juga sama gitu ya. Bahkan mereka saat menikah juga menikahi adik kakak. Adik kakak yang Uqbah kakaknya, kemudian Ubay adiknya gitu ya, saking soulmate-nya. Suatu ketika Uqbah mendengar Rasulullah melantunkan ayat-ayat sedang sholat di depan Ka'bah gitu. Uqbah ini kemudian mendengarkan kayak tadi kayak Uqbah bin Rabi'ah, Uqbah ini juga terpesona atas bacaan-bacaan
Al-Quran yang dilantunkan Rasulullah dalam sholatnya. Dia menyimak, kemudian dalam hatinya terbit mentari hidayah sesungguhnya. Ini kok indah sekali, ini pasti bukan kata-kata manusia, ini kata-kata Allah Azza wa Jalla. Bismillah, aku tak masuk Islam. Begitu ada terbit rencana masuk Islam, dia ingat temannya, Ubay. Tapi kalau masuk Islam enggak bersama-sama Ubay, enggak seru ini. Aku tak cari Ubay dulu gitu ya. Dicari, kemudian ketemu di Darun Nadwa. Ubay ketika melihat kedatangan Ubay itu langsung balik kanan gitu ya. Nah, kenapa, wahai bro gitu ya? Kenapa kok kau palingkan wajahmu ketika aku datang? Kata Ubay. Mulai hari ini, kata Ubay, wajahmu haram bagi wajahku. Aku tidak berkenan. Loh kenapa? Apa salah saya? Kamu barusan bertemu Muhammad kan? Kamu terpengaruh oleh kata-katanya Muhammad kan? Kamu kemudian mau masuk Islam kan? Mau menghina ajaran nenek moyang kita kan? Mau menjelek-jelekkan sesembahan kita kan? Ini kemudian enggak gitu ya. Ada. Aku itu lebih tahu isi hatimu daripada kamu sendiri. Sumpah, saya kalau mau masuk Islam kalau tidak bersama kamu itu ya tidak seru. Tidak, aku tidak percaya. Dengan apa aku harus membuktikan bahwa aku tidak akan masuk Islam tanpa kamu? Buktikan, bikin aku ritual. Akhirnya Uqbah ini pergi ke tempat penjagalan hewan. 9 hewan itu dia bawa keranjang, dia penuhi keranjang itu dengan kotoran perut onta, dia bawa ke Ka'bah, dan ketika Rasulullah sujud, kaki kusuk dengan sujudnya itu dituangkanlah kotoran perut onta ini ke punggung beliau, wajah beliau. Orang celaka inilah yang nanti itu direkam dalam Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celaka aku, andai dulu tidak aku ambil si fulan itu sebagai temanku. Ini bahayanya punya teman yang mengajak ke keburukan. Jadi apapun nama hubungan kita para jamaah, sahabat kita, orang tua kan dengan anak, kakak dengan adik, suami istri, sahabat-sahabat yang soulmate itu, hubungan itu harus diikat dengan takwa. Kalau tidak, maka kelak hubungan itu akan jadi permusuhan di akhirat di hadapan Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu akan jadi musuh satu di antara yang lainnya, kecuali orang yang mengikat hubungannya dengan ketakwaan. Maka kalau punya hubungan seperti itu, anak, orang tua, kakak, adik, suami, istri, apapun nama hubungan itu, ikat dengan ketakwaan. Kalau tidak, jadi permusuhan kelak di akhirat di hadapan Gusti Allah. Jadi, contoh dalam Al-Quran juga banyak ketika Kan'an anaknya Nuh, anak darah dagingnya sendiri loh Kan'an itu, ketika tidak mau diajak naik perahu dan dia harus tenggelam oleh banjir bandang waktu itu, Nuh itu memohon kepada Gusti Allah, Rabb gitu ya, inna bani min ahli wa innaka wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Jadi Rabb, anakku ini adalah darah dagingku ya Rabb, keluarga aku ya Rabb. Ya, bahasa bebasnya, ampuni dong Rabb, ampuni atas kedurhakaannya, selamatkan. Itu adalah hakim yang paling bijaksana gitu. Mendengar permintaan Nuh seperti ini, jawabnya Allah. Apa ini membuktikan ya, meskipun anak darah daging oleh Allah, itu bukan darah dagingmu, itu bukan keluargamu. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Ya Nuh, Kan'an itu bukan keluargamu. Kenapa alasan Allah kok padahal darah dagingnya sendiri kok dianggap bukan keluarga menurut Allah? Innahu amalun ghairu shalih. Karena dia beramal dengan amal-amal yang tidak soleh. Jadi hubungan itu kalau mau kekal jadi hubungan yang abadi, saling memberi syafaat di hadapan Allah kelak,
maka harus diikat dengan ketakwaan ya, yang hendak kita capai di Ramadan ini. Ketakwaan, solehan anak, didik anak kita sebagai anak yang soleh. Gitu. Kalau tidak, maka anak kita itu akan jadi musuh yang paling banyak tuntutannya nanti di hadapan Allah. Tugas kita di dunia ini kan memperbanyak bekal, mempersedikit beban, memperbanyak kawan, mempersedikit lawan, memperbanyak pembela, mempersedikit penggugat. Ini tugas kita mendidik hubungan-hubungan yang dekat sama di dunia ini, anak-anak, adik-adik, jadi kita dengan ketakwaan, dengan kesolehan, dengan iman. Insya Allah itu Mas Prof, Mutiara Faedah sore ini di perjalanan ibadah kita jam. Terima kasih, Masya Allah, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Budi sangat memberikan kita bagaimana kita cara memandang persahabatan dan juga bagaimana kita memelihara persahabatan seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita ataupun keluarga kita ataupun kerabat kita yang nantinya akan salah memilih sahabat untuk kemudian akan terjerumus dalam suatu dosa. Nah, itu yang perlu kita antisipasi dari awal dan juga kita harus mengisi kerabat atau keluarga kita dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita sudah memasuki pada waktu akhir dan kita akan berjumpa kembali dalam nuansa-nuansa Ramadan berikutnya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diakhiri juga dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh Ustadz Budi. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.